Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semua, bagaimana kabar anak-anak Bapak pada pagi hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, luar sehat. biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bapak perhatikan nih, barisan anak Bapak duduknya masih ada yang belum rapi. Silakan rapikan tempat duduknya dulu. Baik anak-anak Pak semua, sebelum kita masuk kepada proses pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak harapkan kepada ketua kelas untuk dapat memimpin pembacaan doa kita pada pagi ini. Silakan Ananda Afrindo selaku ketua kelasnya pimpin teman-temannya dalam berdoa. Kepada Ananda Afrindo dipersilakan. Sikap berdoa. A'udzu billahi Minasyaitonirrajim. minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam wa bi Muhammadin Rabbi Zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Terima kasih Ananda Afrindo. Mudah-mudahan dengan pembacaan doa tadi, proses pembelajaran kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian pada pagi ini Bapak juga terlebih dahulu akan mencek kehadiran dari anak-anak Bapak semua. Bapak lihat kursinya sudah terisi penuh. Berarti kita hadir semuanya ya, Nak ya. Hadir semuanya? Iya, Hadir, Pak. alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian negara kita Indonesia ini adalah negara yang kaya. Terdiri dari banyak macam keberagaman. Ananda semua, ada berapakah agama yang ada di Indonesia ini? Ada yang tahu, Nak? Ada yang tahu ada berapa jumlah agama yang ada di negara kita? 5, Pak. Ya, Ada 5, ada yang alhamdulillah, 6, Pak. subhanallah, ada 6 ya, Nak ya, yang diakui di negara kita. Kemudian pernahkah Ananda bertemu dengan orang yang berbeda agama dengan kita? Pernah, Pak. Nah, iya. Kemudian, apakah Ananda tahu apa yang dimaksud dengan Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika ini juga sudah anak-anak Bapak pelajari pada materi pelajaran PKN bersama wali kelasnya. Yang mana Bhinneka Tunggal itu artinya adalah walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu. Baik anak-anak Pak semua, dari penjelasan kita tadi, dari jawaban Ananda tadi, kira-kira apa judul materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang tahu, Nak? Toleransi, Pak. Toleransi. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Keragaman, Pak. Iya, subhanallah. Siapa tadi yang jawab tuh? Yaitu tentang keragaman. Keragaman sebagai sunnatullah. Jadi, sebelum kita masuk, Bapak masuk pada materi pembelajaran kita tentang keragaman sebagai sunatullah ini, tentunya perlu kita ulang-ulang kembali materi kita sebelumnya. Yang mana sebelumnya kita sudah belajar materi tentang Asmaul Husna. Yang mana arti Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. baik. Ya. Kemudian, sebagai tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah mendeskripsikan keberagaman agar saling mengenal atau lita'arufu. Yang kedua, memahami bentuk-bentuk saling menghargai
terhadap orang lain. Kemudian yang ketiga, memahami ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keberagaman dengan benar. Nah, sekarang coba Ananda amati gambar yang Bapak tampilkan ini. Dan juga nanti Bapak juga akan menayangkan sebuah cuplikan video. Jadi Ananda semua amati terlebih dahulu gambar ini dan juga video yang Bapak tayangkan nanti. Coba amati sebentar nak gambar-gambar yang ada di Bapak tayangkan ini. Kemudian ini kita lihat video. Ya, jadi kita dari gambar dan video yang Bapak tayangkan ini, dapatlah kita ambil suatu pemahaman awal dari gambar dan video yang Bapak tayangkan tadi, karena videonya juga ada masalah kayaknya. Jadi, dari pemahaman awal berdasarkan gambar yang kita lihat tadi, pernahkah Ananda menyaksikan pemandangan seperti yang tampak pada gambar tersebut? Ada nak? Pernah Ananda menyaksikan pemandangan seperti yang tampak pada gambar itu? Ada, Pak. Iya, alhamdulillah. Kemudian bisakah Ananda semua seperti mereka, yaitu saling menghormati, hidup damai dengan siapapun, walaupun berbeda agamanya dengan kita. Bisa, Pak. Jadi sekarang Bapak juga akan membagi Ananda menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok Abu Bakar. Ketua kelasnya kemarin sudah Bapak tunjuk ya. Ketua kelompoknya Ananda Afrindo ya. Kemudian kelompok Umar bin Khattab. Ketua kelompoknya Ananda Asriadi. Dan kelompok Utsman bin Affan. Nama ketua kelompoknya adalah Ananda Musrizal. Jadi Bapak juga sudah menyediakan ini bahannya seperti kertas karton, kertas origami, spidol, lakban, dan lem. Nah, apa tugas Ananda nantinya? Setiap kelompok nanti mendapat tugas, yaitu mencari keragaman, seperti keragaman bangsa, suku, budaya, dan agama. Dan keragaman ini Ananda tulis nanti pada kertas origami dengan warna yang berbeda. Kemudian kertas origami itu Ananda tempelkan pada kertas karton yang sudah Bapak sediakan. Kemudian setiap kelompok nanti akan memajang kertas karton tersebut di dinding kelas, dan terakhir nanti salah satu perwakilan kelompok akan menjelaskan secara singkat tentang masalah atau dari problem yang ada pada gambar yang Ananda perhatikan tadi. Nah, sekarang coba Ananda kerjakan, Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, sudah ya nak ya. Jadi sekarang Ananda akan coba menjelaskan materi menjelaskan hasil diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok Abu Bakar ya. Kelompok Abu Bakar, silakan Ananda jelaskan hasil diskusinya dan teman-teman kita yang lain nanti mencatat pada buku tulisnya apa yang disampaikan, apa yang dijelaskan oleh kelompok Abu Bakar. Jadi kelompok lain nanti akan menulis pada buku catatannya. Silakan Ananda, ketua kelompok dari Abu Bakar tadi ya, Ananda Afrindo, apa saja yang bisa Ananda dapat pahami dari diskusinya tadi? Ya, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil diskusi kami menemukan keragaman suku Pak. Banyak suku di Indonesia, ada suku Minang, suku Batak, suku Jawa. Ini bentuk yang kami temukan Pak, ini gambarnya Pak. Ya, Jadi alhamdulillah. Gambarnya cukup menarik ya, dengan warna, variasi warnanya cukup bagus yang Ananda kerjakan bersama kelompoknya. Jadi Ananda semua, keberagaman adalah salah satu sunnatullah. Ini adalah bukti kekuasaan dan kasih sayang Allah. Hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dengan tujuan yang berbeda-beda. Yang mana tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keragaman itu adalah supaya manusia itu saling
kenal mengenal atau disebut juga dengan lita'arofu. Kemudian bentuk-bentuk saling menghargai terhadap orang lain. Menghargai yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Pendirian orang lain tidak mungkin selalu sama. Dalam Islam pun ada sedikit perbedaan dalam beribadah. Contohnya, dalam mengerjakan ibadah sholat subuh misalnya. Ada yang mengerjakan sholat subuh itu dengan memakai doa kunut. Dan ada pula yang tidak mengerjakannya atau tidak memakai doa kunut. Masing-masing kita semua itu tergantung pada pendirian kita masing-masing. Jadi kita harus menghargai pendirian orang lain yang berbeda. Kemudian yang kedua, menghargai keyakinan orang lain. Bagaimana cara kita menghargai keyakinan orang lain? Yaitu menghargai perbedaan keyakinan dengan menghormati peribadatannya dan tidak mengikuti ajaran-ajarannya. Ketika ada teman kita yang berbeda keyakinannya dengan kita melaksanakan ritual ibadahnya, kita tidak boleh mengganggunya ataupun mengikutinya. Kemudian yang ketiga, menghargai pendapat orang lain. Bagaimana cara menghargai pendapat orang lain? Yang pertama adalah mendengarkan dengan seksama pendapat dari orang lain yang sedang berbicara. Tidak boleh kita memotong pembicaraan orang. Jika pendapat tersebut salah, gunakanlah kata-kata yang sopan dan tidak menyakiti orang tersebut, sehingga tidak terkesan menyepelekan atau merendahkannya. Yang ketiga, hormatilah orang yang sedang berpendapat agar tidak terjadi permusuhan. Kemudian dalil Al-Quran yang melandasi tentang keberagaman ini salah satunya adalah terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang bunyinya adalah A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Dan banyak lagi dalil-dalil yang menjelaskan tentang keragaman seperti yang terdapat di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13 dan lain sebagainya. Jadi, untuk tugas kita pada pagi hari ini, Bapak juga sudah menyediakan beberapa butir soal dan Ananda kerjakan. Salah satunya adalah hidup dengan rasa persaudaraan akan menciptakan titik-titik. A. Ketentraman. B. Kegelisahan. C. Keributan. D. Tekanan batin. Ayo Ananda semua, apa jawabannya dari pertanyaan Bapak ini? Pak, ketentraman, Pak. Iya, subhanallah, bagus sekali. Jadi, jawabannya adalah ketentraman. Nah, anak-anak Pak semua, sebagai kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi ini, yang pertama, keberagaman merupakan sunnatullah agar kita saling kenal mengenal. Keberagaman itu diantaranya ada keberagaman agama, keberagaman suku, budaya, bahasa, dan lain sebagainya. Kita harus selalu menghormati dan menghargai orang lain. Sedangkan dalil Al-Quran tentang keragaman terdapat pada Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, sebagai refleksi diri kita tentang materi pembelajaran kita pada pagi ini, apakah dengan penjelasan Bapak tadi atau dengan media yang Bapak sampaikan ini, apakah Ananda senang belajar tentang keberagaman sebagai sunnatullah ini? Ada senang, Nak? Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa keberagaman itu merupakan sunnatullah. Sekarang tugas kita untuk minggu depan. Yang mana materi kita minggu depan insya Allah Bapak akan menjelaskan tentang ajaran kebaikan dalam Islam dan selain Islam. Nah, tugas anak-anak Pak adalah silakan nanti Ananda cari boleh dari berita
ataupun dari koran, majalah tentang perilaku baik. Jadi Ananda cari berita dari koran, majalah tentang perilaku baik, contoh tentang ibadah sholat misalnya, tentang berbakti kepada orang tua. Nah, Ananda cari korannya atau majalahnya dan bawa pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, demikian materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Ananda semua paham tentang materi kita pada pagi hari ini. Akhirnya kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.